hasil pengamatan LK pertama kami. Saya Kira Lubri Saudasi Yombo. Saya Anissa Mulyani. Saya Nabila Ramadhani. Saya Gabriela Kadarena. Saya Mbak Kristania. Saya Nur Arifah Putri. Selamat Podcast. Berdasarkan hasil pengamatan, kami menganalisis bahwa kriteria 1 yang terbungkus tebal dengan kondisi gelap memiliki ciri yang pertama paling lembab, yang kedua pertumbuhan paling cepat dilihat dari semua biji kecuali yang rusak yaitu sebanyak 3 biji dan telah berkecambah pada pengamatan kedua. Setelah itu daun terlihat kuning dan batang terlihat sangat pucat, namun semua batang tumbuh dengan sangat panjang. Yang terakhir, akar tumbuh menancap dengan kuat di media tanam dan panjang ukurannya. Setelah itu, kriteria 2 yang terbungkus tebal dengan kondisi terang memiliki ciri yang pertama kedua terlembab, pertumbuhan cepat dilihat dari semua biji yang sudah berkecambah pada pengamatan kedua kecuali yang mengalami kerusakan yaitu sebanyak 2 biji. Setelah itu daun berwarna hijau ke kuning-kuningan dengan warna batang agak pucat. Setelah itu batang tumbuh panjang namun tidak semua kecambah berbatang panjang. Dan yang terakhir akar tumbuh panjang dan menancap pada media tanam. Kriteria 3, terbungkus tipis kondisi terang. Yang pertama, ketiga terlembab, agak lembab. Yang kedua, pertumbuhan tidak secepat kriteria 1 dan 2. Keseluruhan biji baru berkecambah pada saat pengamatan ketiga. Yang ketiga, panjang batang tidak sepanjang kriteria 1 dan 2. Banyak yang berukuran pendek batangnya daripada yang panjang. Yang keempat, daun berwarna hijau, batang tidak pucat dan sedikit berwarna hijau. Yang kelima, akar berukuran pendek. Kriteria 4, tidak terbungkus kondisi terang. Yang pertama, tidak lembab. Yang kedua, perkecambahan lebih duluan yaitu 8 biji sudah berkecambah pada pengamatan 1. Namun, keseluruhan biji berkecambah pada pengamatan kelima kecuali 1 biji. Yang ketiga, pertumbuhan sangat lambat. Yang keempat, tinggi tanaman sangat pendek. Bahkan ada yang hanya kelihatan hipokotil yang baru saja keluar memanjang dari biji. Yang kelima, pertumbuhan akar sangat lambat, bahkan tidak terlalu jelas secara kasat mata. Pada kriteria 1, terdapat 3 biji yang mengalami kerusakan sehingga tidak bisa tumbuh. Dengan kata lain, proses perkecambahannya tidak bisa terjadi. Hal ini dikarenakan embrionya mengalami kerusakan atau busuk, sehingga tidak bisa tumbuh berkembang menjadi kecambah. Hal ini ditandai dengan warna hitam pada biji dan terlihat biji yang berlendir. Begitupun pada kriteria kedua, ada 2 biji yang mengalami kerusakan pada embrionya, terlihat dari warna coklat pada daerah pemajangan hipokotil. Pada kriteria keempat, ada 1 biji kacang hijau yang tidak alami perkecambahan. Hal ini dikarenakan kurangnya kadar air sehingga biji menunda perkecambahan dan masih dalam masa dormansi biji. Kelembaban udara adalah banyaknya kadar uap air pada udara. Kelembaban udara mengurangi pemanjangan sel pada kecambah. Kondisi yang lembab menyebabkan banyak air yang bisa diserap kecambah dan lebih sedikit yang diuapkan. Kondisi ini mendukung aktivitas pemanjangan sel. Sel lebih cepat mencapai ukuran maksimum sehingga ukuran kecambah menjadi makin besar. Hal tersebut terlihat pada pertumbuhan kecambah pada kotak plastik kriteria pertama, kedua, dan ketiga. Kelembaban kriteria pertama merupakan yang paling tinggi karena terbungkus dan berada di tempat gelap, sehingga udara di sekitar menjadi lembab dan sedikit air yang diuapkan. Akibatnya pemanjangan sel bertambah cepat karena konsentrasi air tinggi. Berbeda halnya dengan kriteria keempat yang tidak terbungkus, kadar air kurang sehingga pertumbuhan kecambah lambat akibat penguapan berlebih. Pada kriteria 1, panjang batang kacang hijau merupakan yang terpanjang di antara kriteria lain. Hal ini bisa dilihat dari perkembangan hasil pengamatan kami. Diikuti kriteria 2 yang ukuran panjang batangnya merupakan kedua terpanjang. Lalu kriteria 3 dan terakhir kriteria 4 merupakan urutan terakhir dengan panjang batang terpendek di antara yang lainnya.